Karena ibaratnya pembelajaran kita selama mungkin 1 pekan ya, 2 pekan itu kemarin, Masya Allah banyak materi insight yang Insya Allah bisa diterapkan dan tinggal eksekusinya nih gitu kan. Jadi kalau ditagih ini sudah sampai mana ini progresnya, ya. Terus sampai pertemuan saat ini atau yang mungkin baru hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya dan semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ya tentunya memiliki tujuan, memiliki harapan dan semoga harapan itu tujuan itu bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu semuanya kita akan lanjutkan. Jadi sebelum kita lanjutkan ada beberapa hal. Jadi saya pengen di ending akhir ini saya ingin membuat game nih gitu kan ya. Jadi game time gitu kan. Ya, yuk jadi Bapak Ibu yang sudah hadir untuk aktif ya mengikuti aktivitas baik itu semua yang ada di kegiatan kita pada malam hari ini ya. Jadi saya ingin membuat sebuah game gitu kan. Gamenya adalah ya nanti bisa diikuti ya. Nanti akan ada door prize, tenang aja gitu kan. Nanti akan ada door prize, silakan nanti Bapak Ibu ikutin gitu kan ya. Gamenya adalah apa nih ya? Gamenya adalah kita sama-sama menyemarakkan ya, memeriahkan ya kegiatan kita selama sepekan kemarin mungkin yang baru ikut sekarang ya nanti bisa mulai dari sekarang gitu. Yang sudah dari kemarin tapi belum sempat mungkin apa ya foto dan yang lainnya. Nah malam hari ini biar sih ada kesempatan. Jadi yang pertama adalah semuanya. Jadi malam hari ini kita nge-zoom, kita belajar atau foto yang sebelum-sebelumnya boleh gitu kan. Atau yang belum punya foto malam hari ini langsung gitu kan on cam gitu kan. Langsung di screenshot gitu kan ya. Diabadikan momen fotonya gitu kan ya. Terus kemudian setelah diabadikan, di foto, di screen capture gitu kan, disimpan di galeri ya. Sayang kalau hanya menjadi sebuah simpanan saja gitu kan, disimpan di galeri kan. Tapi yuk posting ke sosial media dan disarankan IG ya, bisa story atau feed gitu kan, diposting gitu kan. Jadi biar orang-orang tahu juga, oh kita saat ini sedang belajar ini nih gitu kan. Dan selanjutnya buat caption semenarik mungkin gitu kan. Jadi setelah posting biar nggak garing gitu kan ya, diberikan caption semenarik mungkin yang dimana di situ bisa rangkuman, bisa cerita, bisa ngelis materi yang didapat atau komitmen misalkan oh saya pengen mengerjakan ini dari materi ini gitu kan. Itu boleh yang dimana itu bisa memberikan inspirasi dan menjadi trigger kita untuk bisa lebih semangat lagi ya gitu ya. Dan selanjutnya tag 5 teman Bapak Ibu semuanya plus tag IG-nya CRA University ya. Dan pemateri kita pada malam ya ini gitu kan bisa screen capture mulai sekarang kemudian posting ke sosial media ke IG gitu kan dan buat caption semenarik mungkin gitu kan buat memberikan ajakan atau inspirasi boleh kemudian tag teman Bapak Ibu semuanya 5 orang plus IG-nya CRA University dan pemateri kita pada malam hari ini oke seperti itu ya. Nah, nanti akan kami umumkan ya. Nah, ada pemenangnya nih nanti ya. Nanti akan kami umumkan di akhir acara. Jadi sekarang diposting, nanti pas waktu acara juga berlangsung silakan bisa diposting atau sekarang masih ada waktu silakan screen capture, silakan posting gitu kan ya. Hadiahnya apa? Nanti ada aja ya juara satu, juara dua, dan juara tiga gitu kan ya. Nah, juara ketiga ini apa ini? Wah, kita lihat dulu kategorinya. Sebelum itu kategori pemenangnya adalah like terbanyak ya dan komen terbanyak gitu kan jadi misalkan oh kategorinya like-nya paling banyak ya berarti menang gitu kan nanti diurutkan dari 1, 2, 3 dan jangan lupa di tag ya karena kalau nggak di tag kita nggak tahu juga nanti ya yang posting siapa oke dan juara ketiga nanti mendapatkan uang tunai ya uang tunai ya jadi bukan tunai ya mungkin karena jauh jaraknya dan online gitu kan jadi nanti akan
ya atau beli es gitu ya. Ya, jadi nanti akan dapat uang ini sebesar 20.000 ya. Nanti kita transfer lewat GoPay. Ya, lumayan nanti buat beli es atau permen ya. Juara tiga ya lumayan. Ya siapa yang pemenangnya ya nanti dia dapat ini ya juaranya ya. Nah nanti yang kedua, nah, juara dua dapat apa nih? Wah nanti dapat merchandise ya. Merchandise tumbler nih gitu kan nanti dikirimkan ke lokasinya ya. Oke, juara satu apa ini juara satu? Nah, juara satu nanti akan mendapatkan buku super team ya yang langsung ditulis oleh Gus Ridwan Abadi, Mas Joko dan Mas Rama gitu kan. Sehingga nanti di situ juga banyak apa ya gabungan-gabungan tentang bagaimana kita bisa mentoring tim kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan tim kita. Insya Allah nanti di situ banyak cerita juga, banyak inspirasi dan banyak praktek-praktek yang bisa dicontoh. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Yuk silakan ya bisa screen capture atau mulai sekarang bisa posting-posting gitu kan masih ada waktu mungkin 1 sampai 2 menit silakan bisa screen capture ya kegiatan kita pada malam hari ini dan jangan lupa posting di sosial media dan tag IG-nya CRI University plus IG pemateri kita pada malam hari ini di @arvinmardianto dan di malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi siapa tahu nanti eh, after dari pembelajaran ini banyak hal yang ingin di-sharingkan, bisa banget gitu kan. Sehingga jangan lupa di-follow ya, nanti bisa DM ya. Oke, baik. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Luar biasa banget pada malam hari ini. Teman-teman yang sudah ada di Zoom meeting gitu kan. Jangan lupa itu tadi masih ada kesempatan misalkan nanti oh masih ada di jalan nggak apa-apa ya. Nanti pas nyampe langsung screen capture posting gitu kan ya. Nanti kita akan kasih kesempatan ya sampai di akhir acara ya nanti di akhir acara kita akan lihat dan maksimal insya Allah mungkin sampai jam 12 nanti ya nanti akan kita umumkan ya besok ya. Oke, kita kasih kesempatan biar teman-teman nanti bisa share dan like-nya bisa mengumpulkan like-nya bisa lebih banyak gitu ya. Oke, siap. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya dapat bahagianya ya. Karena belajar kalau nggak bahagia nanti nggak masuk ilmunya ya. Jadi tetap harus bahagia, kemudian fokus, disiapkan catatannya ya, disiapkan kopi, teh atau apapun itu untuk menemani Bapak Ibu belajar. Dan yang ketiga, jangan lupa on cam ya, karena belajar kita kalau misalkan nggak on cam, takutnya jangan ada uzur syar'i yang tidak terlalu urgent, bisa on cam ya untuk kita bareng-bareng biar saling mengenal satu sama lainnya. Oke, sepakat ya? Kalau udah sepakat, kita akan lanjutkan ke materi kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Arvin. Assalamualaikum Mas Arvin, gitu kan? Karena beliau suka dipanggil Mas. Gitu. Ya, Apa waalaikumsalam kabarnya Mas Mas Andri. Arvin dan Ya Mas, Insya biar Allah. biar yang pertama biar kelihatan muda. Oh iya, itu betul. Yang kedua karena orang Jawa ya. Jadi kalau Oh nanti iya, agak iya. medok-medok gimana gitu Betul. dimaklumi Iya. ya. Siap, 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 insya Allah. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak nih, Pak Arvin sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Ya, insya Allah beliau aktif ya di bidang mentoring gitu kan, dan beliau juga banyak mengambil sertifikasi dan sudah banyak mempraktekkan bagaimana mementoring bisnis klien maupun di reseller dan di bisnisnya pribadi. Insya Allah malam hari ini akan sharing pada kita semua. Jadi yuk bareng-bareng kita simak, kita catat, kita dengarkan, dan kita praktekkan nantinya. Baik, maka dari itu kita beri tepuk tangan yang meriah, kita sambut. Mas Andri nge-freeze ya? Atau Mas Andri keluar lagi nih?
Mbak Sai Karena gimana Mbak Sai? Mas Andri apakah keluar atau sinyal saya ini? Iya, Bapak, sepertinya Mas Andre terlempar kembali. Wah, ini sudah kembali orangnya. siap, ya saya terlempar ini juga lagi di jalan soalnya. Oh, di Ini mana Mas zoomnya Andri di ini? Indomaret Malang. ini. Tapi semoga ini ya masih jelas dan apa tampilannya juga masih jelas ya. Oke. Baik, biar tidak menyita waktu ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Arvin Mardianto. Waktu temannya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Andri, terima kasih Mbak Saidana. Baik ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab gak ya? Oh kok nggak ada yang jawab ini? Oke, karena mungkin mic-nya dimatikan ya. Boleh jawabnya lewat chat atau langsung nyalakan mic-nya aja untuk jawab salam ya. Karena eh, kalau ada yang salam itu jawabnya wajib katanya ya. Nah, biar dapat berkahnya ilmunya ya. Oke, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah mulai jawab di chat-chat semua ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kita malam hari ini belajar bareng ya. Jadi saya posisinya di sini adalah menjembatani media pembelajaran saja. Jadi saya tidak bermaksud menggurui teman-teman semuanya, tapi kita akan sharing teman-teman agar kita bisa bertukar pikiran, bertukar ilmu, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam bisnisnya masing-masing. Sepakat ya? Oke, saya mau nyapa nih ke Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Di sini kira-kira dari mana saja, lalu bisnisnya apa? Coba ketik di kolom komentar ya, biar biar saya tahu kira-kira bisnis jenengan itu apa ya, kemudian Anda itu di daerah mana saja. Jadi nanti mungkin pas sesi materi kita bisa berdialog lebih dalam lagi terkait dengan mentoring ya. Nah, ini mentoring ini ilmu yang sangat luar biasa dan sudah kami praktekkan ya kurang lebih 5 tahun ke belakang kemarin, dan alhamdulillah. Nah, salah satu kunci dari keberhasilan menumbuhkan bisnis adalah bagaimana kita tidak hanya sebagai business owner, tapi kita juga menjadi seorang mentor dalam bisnis kita. Boleh ya? Oke, coba saya cek ya. Kira-kira dari mana saja ya. Nah, waalaikumsalam. Instruktur UMKM dari Madiun. Wah, ini teman ini kayaknya ya. Ya, oke, instruktur UMKM. Pacitan, pertanian, getah karet. Wah, keren. Makassar, retail alat tulis perlengkapan sekolah. Nah, kalau retail ini kalau banyak cabang berarti banyak SDM ya. Tentunya mentoring sangat powerful kalau kita banyak SDM. Bu Melia dari Kediri, bisnisnya retail sayur mayur. Oke, keren. Kemudian Okta dari Banyuwangi, oh, banyak juga ya. Bu Nuning Surabaya, perusahaan trading dan forwarding ekspor impor. Wah, keren Bu Nuning. Surabaya mampir Bu ya. Saya di Sidoarjo. RJA pakaian syar'i dari Makassar. Oke, siap. Ya, Nganjuk toko retail, Malang jamu, Makassar apotik, laundry, juga ada laundry Makassar juga. Kemudian Sopeng ya, Makassar apotik, apotik juga banyak cabang, otomatis SDM-nya juga banyak. Oke, luar biasa ya. 30 partisipan dan rata-rata tidak hanya Jawa Timur tapi malah banyak yang luar pulau, bahkan ya luar kota dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan nanti sesi kita ini bisa bermanfaat ya ilmunya, meskipun secara waktu kita terbatas ya teman-teman ya. Oke, izin saya share screen teman-teman. Saya coba share screen dulu. Oke. Oke. Nah, saya mau cek apakah tampilannya sudah muncul di layar kaca Bapak Ibu semua.
Di layar monitor Bapak Ibu semuanya sudah muncul Bapak Ibu monitornya. Slide saya sudah muncul. Kalau sudah, jawab sudah ya. Oke, sudah ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ya supaya nanti kita juga bisa interaksi ya. Ini sengaja saya pakai dua monitor, satunya untuk saya presentasi, ada slideshow-nya, satunya saya ini menghadap Bapak Ibu yang sudah on cam gitu ya. Jadi kita bisa nanti interaksi, ngobrol dan sebagainya. Karena materi kita pada malam hari ini luar biasa. Ya, dipilihkan sama panitia juga gimana caranya jadi mentor di bisnis Anda sendiri. Nah, karena apa? Karena beberapa mindset ya, wah saya itu kan nggak apa ya, tidak berprofesi sebagai mentor, saya tidak berprofesi sebagai trainer, ngapain saya harus belajar tentang mentoring? Itu pertanyaan klasik yang sering dilontarkan kepada saya. Buat apa? Kan saya pemilik bisnis, saya operator bisnisnya, saya bisnis ownernya, ngapain saya harus belajar teknik atau skill tentang mentoring? Lah ini kita akan luruskan bareng ya Bapak Ibu, bahwa ternyata klien pertama ini kata Coach Ridwan ya, jadi guru kita Coach Ridwan Abadi, klien pertama di dalam mentoring bisnis adalah bisnis kita sendiri. Keren ya? Oke. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Arvin Mardianto. Ya, panggilan akrabnya Mas Arvin. Ya, jangan panggil Pak ya Mas Andri ya. Ya, nanti di belakang forum aja panggil Paknya ya. Nanti ketahuan anaknya berapa. Ya, jadi panggil aja Mas Arvin gitu ya. Saya juga punya bisnis Bapak Ibu. Ya, bisnis saya ini ada di bidang wedding, ya namanya Kaila Wedding. Kemudian ada kami juga menghandle distributor suatu produk herbal dan skincare namanya SR12. Community kami namanya SR12 Arta Berkah Nusantara. Lalu kami juga ada toko offline ya yang itu bergerak di bidang retail. Produknya adalah herbal dan juga souvenir umroh, namanya adalah Randumat. Kemudian untuk support teman-teman UMKM di seluruh Jawa Timur bahkan seluruh Indonesia, kami juga mengembangkan suatu community namanya Sobat UMKM Pro yang memang sebagai aktivitas kami, aktivitas saya tentunya untuk menerapkan ya ilmu-ilmu yang sudah kita download dari guru-guru kami, itu kita terapkan dan insya Allah kita akan aplikasikan dalam suatu community yang namanya UMKM Pro itu ya. Bapak Ibu, 5 tahun kami berpengalaman menjadi mentor dan kurang lebih 100 lebih menti kita punya. Dan baru-baru ini kurang lebih 3 tahun ke belakang kami juga mendalami ya dunia XR ya. Jadi terakhir kemarin saya juga ambil Certified Behavioral Event Interviewer. Ya, terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang interview ya, merekrut seorang karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu ya. Jadi ternyata ya luar biasa, walaupun saya bukan lulusan psikologi, ternyata kita ketika belajar tentang XR itu ya menarik ya, cukup menarik. Jadi itu adalah beberapa pengalaman maupun kompetensi saya yang saya ambil dan insya Allah ini yang akan kita coba kembangkan di usaha-usaha kami dan juga komunitas-komunitas yang membutuhkan. Oke, bisa silaturahim ya, simpan nomor saya ya, dan juga bisa di Instagram Arvin Mardianto. Insya Allah nanti kita akan juga berbagi di sosial media. Baik, itu teman-teman Bapak Ibu semuanya perkenalan saya ya. Kita mau masuk ke materi ya. Are you ready? Ya, kalau jawabnya are you ready ini harus pakai mic ini Bapak Ibu ya. Ketika saya bilang are you ready pakai pantun gitu ya, nanti mic-nya dinyalakan lalu jawab ready, ready, ready sambil tangannya gini ya. Nah, bisa? Bisa ya? Oke ya. Siap pantun ya. Kalau pantun jawabnya apa? Cakep. Iya kan, kalau saya pantun nanti jawabnya cakep. Nanti kalau saya bilang are you ready, nanti bilangnya ready, ready, ready. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Mas Andri dibantu ya biar semangat ini audiennya ya. Ya. Oke.
Ikan hiu, ikan teri. Cakep. Oke, are you ready? Ready, 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 ready. ready. Oke, siap ya. Ini banyak kan masih off cam, malu-malu ya, Mas Andre ya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Yang penting menyimak materi dengan seksama Bapak Ibu. Oke. Nah, pembahasan pada malam hari ini adalah bagaimana cara menjadi mentor di bisnis sendiri. Nah, kebayang nggak itu? Nah, seringkali kita itu merasa bahwa kita itu adalah owner, gitu kan? Tapi kita nggak tahu ternyata salah satu tugas owner itu adalah menjadi seorang mentor, ya kan? Nah, maka saya perlu menyampaikan ini kepada teman-teman. Ada nggak yang bisa menyampaikan kepada saya bedanya mentor, trainer, konsultan, sama coach itu apa sih? Nah, ada nggak yang bisa ngetik gitu ya? Atau mungkin open mic boleh lah gitu ya. Yang kasih pendapat apa sih bedanya kita itu mentor, trainer, konsultan atau coach itu bedanya apa sih kan gitu ya? Ada yang bisa mungkin silakan diketik di kolom komentar. Komentar, oke, Mas Yudi, sama-sama mengajari tapi tidak tahu bedanya, Mas. Waduh, berarti sama guru sama ya, Mas ya? Kan mengajar juga guru ya. Ya, ada guru, ada trainer, ada mentor, ada coach sama-sama mengajarnya gitu ya. Mentor itu pendamping, ya itu bahasa Indonesianya ya, pendamping ya. Berarti kalau misalkan kita dengan pasangan kita berarti mentor hidup gitu ya. Mentor pasangan hidup gitu ya. Ya gitu ya. Jadi ya itu juga gitu, kita di keluarga itu juga ternyata punya mentor gitu ya. Ada yang tahu ya, karena ini menentukan pembahasan selanjutnya, karena salah menempatkan mindset sebagai mentor kita akan salah juga dalam melangkah atau melakukan cara-cara kita proses mentoring, ya kan? Oke. Cuman dua aja nih yang jawab nih, yang lain gimana ini? Saya khawatirnya ini apa namanya, audiennya ini audien goib ini ya kan, nggak banyak orang yang membersamai, mendevelop, mengembangkan. Oke, siap. Oke, terima kasih ya buat yang jawab. Ya, baik. Untuk memudahkan memahami apa sih bedanya mentor, trainer, konsultan, dan juga coach, maka saya pakai metrik. Nah, kita harus paham bahwa dalam suatu bisnis, ya, kita petakan. Kan kita itu kan pengen bagaimana bisnis kita itu ada yang cepat selesai masalahnya itu. Iya kan? Makanya ada sumbu yang namanya horizontal itu namanya urgensi, mendesak atau tidak mendesak gitu ya. Yang kedua, ya sumbu vertikalnya adalah motivasi dan kompetensi. Jadi di dalam sebuah bisnis, fungsi-fungsi yang tadi saya sampaikan ternyata ada posisi-posisi tertentu teman-teman. Jadi misalkan kita bagi menjadi 4 fungsi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan posisinya tim kita itu motivasi dan kompetensinya rendah alias di warna biru ini ya, itu berarti ya, dan posisinya tidak urgent untuk kita selesaikan alias ya ini bisa masalahnya jangka panjang gitu ya, itu kita bisa menerapkan metodenya adalah training gitu ya. Sedangkan kalau urgent tapi tim kita motivasi dan kompetensinya masih rendah, kita pakai metode yang namanya consulting gitu kan. Nah, sebaliknya kalau misalkan tidak urgent tapi motivasi dan kompetensi tim kita itu tinggi, maka kita pakai metode yang namanya coaching. Lantas di manakah mentoring? Mentoring itu syaratnya adalah tim kita motivasi dan kompetensinya harus tinggi, dan urgensinya untuk kita itu bisa memberikan impact itu harus juga tinggi juga alias mendesak gitu ya. Maka metode yang kita bisa terapkan adalah pakai pendekatan mentoring. Nah, disinilah peran seorang mentor. Manakala tim kita itu motivasi dan kompetensinya tinggi dan secara kebutuhan ini butuh segera untuk diselesaikan, ya kan? Mendesak, urgensinya itu mendesak. Nah, mentor itu berperan di sini, teman-teman. Di zona warna biru ini.
Nah, ini adalah mentor. Alias apa? Mendampingi tadi ya, betul ya? Membersamai. Nah, syarat mendampingi dan membersamai itu adalah memang orangnya itu siap ya untuk didampingi. Orangnya siap untuk diajak lari, orangnya siap untuk diajak bertumbuh. Ya, seperti itu. Tapi kalau masih digeret-geret, masih dia belum punya motivasi yang kuat, dia itu masih apa namanya ya masih ya zona nyaman lah ya. Nah, itu mungkin kita bangunnya adalah dari trainer dulu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi bangunnya dari training dulu. Ini training dulu. Tapi kalau misalkan, waduh, usaha saya butuhnya cepet, tapi SDM saya itu masih motivasi dan kompetensinya rendah, maka metode yang cocok adalah konsultan, langsung take over masalah. Nah, itu gitu. Tapi kalau seorang coach itu pasti akan mengembangkan, melatih ya timnya karena sudah motivasi dan kompetensinya tinggi, tapi orientasinya adalah tidak mendesak, alias jangka panjang. Jadi dikembangkan jangka panjang di development sampai sukses. Tapi kalau mentoring itu mendesak dan orangnya atau timnya harus motivasi dan kompetensinya tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan dapat bedanya mentor, coach, trainer, dan juga seorang konsultan. Mungkin seperti itu ya. Jadi mentor itu mendampingi ya, cocok untuk kondisi timnya motivasi dan kompetensi tinggi dan butuhnya mendesak, urgentnya mendesak. Itu seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya adalah mentoring journey. Kenapa bisnismu membutuhkan seorang mentor? Nah, ini adalah why-nya ya. Karena kita ketika mendevelop suatu bisnis itu kita pasti tidak mungkin jalankan sendiri. Jadi kalau jenengan semua, teman-teman semua itu mau mengembangkan bisnis, itu nggak mungkin kita solopreneur terus, gitu kan? Solopreneur artinya apa ya? Semuanya kita kerjakan sendiri. Nah, alias dirjen, direktur ijen, kan gitu kan? Kita kan pasti punya tim kan gitu kan? Nah, maka ketika kita punya tim itu akan belajar pada siapa? Ya pada kita sebagai business owner, gitu kan. Nah, bisnis yang stagnan itu karena apa? Pemimpinnya tidak bertumbuh, teman-teman. Jadi kalau kita tidak punya mentor atau kita yang tidak menjadi mentor, bisnis kita cenderung stagnan. Dan yang ketiga adalah mentor kita sebagai mentor atau mentor kita yang mentori bisnis kita itu akan menciptakan budaya belajar. Ini pentingnya kita membutuhkan seorang mentor. Maka dalam konsep menjadi seorang mentor, kita perlu step pertama sampai dengan step ketiga. Bagaimana mentor itu akhirnya bisa menghasilkan bisnis yang bertumbuh? Itu karena step pertama yang harus dibangun dulu adalah bangun diri dulu. Jadi bangun diri kita sebagai business owner untuk bertumbuh dulu. Jadi sebelum kita menumbuhkan orang lain, maka kita harus bangun diri untuk menumbuhkan diri sendiri. Barulah nanti step kedua adalah membangun tim. Jadi ini yang kadang dilompati teman-teman. Saya pengen bangun tim, tapi tidak sadar ternyata bisnis ownernya maunya timnya bertumbuh, tapi dirinya itu tidak dibangun dirinya dulu, gitu kan. Nah, jadi harusnya sebagai seorang bisnis owner harus sadar kitalah yang harus menjadi mentor dalam bisnis kita. Maka step pertama bangun diri, baru bangun tim. Setelah bangun tim, barulah impact-nya akan kepada bisnis, alias membangun bisnis jauh lebih mudah. Kenapa? Kita sebagai leader sudah growth, ya. Kemudian tim kita influence, tim kita growth, dan ketika kita dan tim kita growth, maka bisnis kita juga akan growth, teman-teman. Seperti itu ya. Sehingga bisnismu membutuhkan mentor. Bisnismu tumbuh setinggi cara kamu menumbuhkan orang di dalamnya. Jadi kalau dirasa kenapa bisnis saya mungkin masih kesulitan atau masih stagnan, masih belum bertumbuh, nah mungkin coba tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sudah sadar bahwa
salah satu tugas dari business owner adalah menumbuhkan dirinya dulu, baru nanti membangun timnya, dan baru berimpact kepada pembangun bisnisnya. Seperti itu ya. Sehingga mentor itu bukan yang paling tahu segala hal. Enggak, salah ya teman-teman ya. Jadi kita itu nanti owner, nanti bangun sendiri, bukan kita belajar itu untuk kita itu yang paling tahu, enggak. Tapi kita biar apa? Ada kemauan. Karena kemampuan dan kemauan itu yang paling penting kemauan dulu. Jadi kalau kita mau belajar dan mau menuntun, di sanalah kita akhirnya bisa menjadi mentor yang utuh. Ya. Nah, jadi kalau kita itu ada kemauan, insya Allah kita bisa menginfluence orang itu untuk diajak. Tapi nggak mungkin kan kita itu mau ngajak tim kita bertumbuh, tapi diri kita yang mengajak ini itu ternyata di hati kecilnya tidak mau bertumbuh. Itu salah kaprah namanya, ya kan? Kita sendiri aja nggak mau, apalagi orang yang kita ajak pasti lebih nggak mau lagi. Maka dari itu penting mindset seorang mentor itu adalah kemauan belajar dan kemauan menuntun itu harus punya, harus kuat, harus membara gitu ya. Agar apa? Bisa mengajak timnya bertumbuh, otomatis bisnisnya akan bertumbuh. Itu mindset yang harus kita pegang ya Bapak Ibu ya. Oke, mindset mentor kurang lebihnya seperti itu. Lantas ketika kita sudah selesai dengan mindsetnya, baru kita masuk ke dalam kompetensi, ya, keahlian, skill, attitude, ya, apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mentor bisnis, terutama bisnis kita sendiri. Karena klien pertama dalam proses mentoring bisnis adalah bisnis kita sendiri. Baru klien kedua adalah bisnis orang lain, ya, baru klien ketiga adalah ya mungkin kita berdampak kepada masyarakat sekitar. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya juga belajar ya di mentoring for mentor yang di-lead oleh Coach Ridwan Abadi, kami juga belajar tentang 3 pilar seorang mentor. Ini saya modifikasi dikit ya, mohon maaf Mas Andri, biar lebih mudah untuk dipahami. Ternyata 3 pilarnya itu adalah disingkat, ini ada tulisannya ini, BRM gitu ya. Jadi yang pertama itu ternyata kita harus menguasai tentang business skill, ya kan? Jadi skill tentang bagaimana proses sebuah bisnis, bagaimana usaha kita, ya keahlian bisnis itu kita harus kuasai. Yang kedua adalah relationship skill, alias membangun hubungan, berkomunikasi, membangun koneksi, relasi yang bagus antara kita sebagai mentor dan orang yang kita mentoring alias mentee kita. Maka relationship ini yang penting ya, kita harus punya koneksi yang bagus ya, hubungan yang hangat gitu ya, yang akrab ya sebagai mentor dan mentee. Barulah yang ketiga adalah berkaitan dengan skill mentoring. Karena business skill dengan mentoring skill itu beda. Ibaratnya ya business skill itu adalah objeknya ya, sedangkan mentoring skill itu adalah caranya, bagaimana kita menumbuhkan mentee kita melalui skill mentoring. Sehingga kalau disingkat itu namanya adalah business skill, relationship skill, ya sama mentoring skill. Ini disingkat BRM nih. Cocok ini dengan acara kita nanti ya, bulan November ya. Mentoring for mentor BRM gitu ya. Jadi supaya lebih mudah mengingat ya. Jadi yang pertama pilarnya adalah business skill, pahami sistem dan proses bisnis Anda. Yang kedua adalah relationship skill, bangun koneksi. Jadi bukan hanya sekedar kita mendeliver materi, bukan hanya sekedar kita itu menyampaikan materi, tapi koneksi dengan mentee kita agar hubungan mentor dengan mentinya itu hangat. Dan tentunya kita benar-benar ada ilmu yang namanya radical candor. Radical candor itu artinya kita menuntut tapi kita juga care gitu ya dengan mentee kita, seperti itu. Jadi kita men-challenge terus mentee kita tapi kita juga care dengan mereka ya.
Kemudian yang ketiga adalah mentoring skill, artinya adalah mendampingi dengan hati, bukan hanya kita merintah. Ya, karena pada dasarnya kita bukan hanya menempatkan diri bukan atas bawah ya, tapi kita lebih pada partner. Kita yang mendampingi. Jadi kalau mendampingi itu ya bisa dibilang sejajar gitu ya. Kita menghadap pada tujuan yang sama, tapi untuk menuju ke sana tidak perlu ada yang depan dan belakang. Tapi kita bareng-bareng, gandengan gitu ya. Nah, secara filosofinya seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Oke. Nah, ini ya BRM. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian maka dalam pilar atau kompetensi seorang mentor bisnis BRM ini, B-nya adalah business skill, maka Anda harus paham bahwa dalam business skill yang Anda pahami, Anda harus identifikasi kira-kira bisnis Anda berada pada level apa. Nah, kan gitu. Ini yang paling penting. Bisnis Anda berada pada level apa. Nah, makanya kita harus mengenal yang namanya business maturity alias level atau tangga bisnis, kematangan kematangan bisnis. Nah, di CRA pernah mengajarkan tentang business maturity ini ada 5 tahap Bapak Ibu, ada starting, running, growing, establish, kemudian mature. Ya, yang mana pada posisi kita starting alias kita baru memulai bisnis, maka tugas utama kita adalah mencari produk market fit. Ya kan? Membuat produk market fit. Baru ketika produk market fit sudah diterima oleh marketnya, barulah kita harus ngomset alias banjir order. Nah, namanya posisinya kita sudah running, sudah jalan bisnisnya, omsetnya sudah banjir, seperti itu. Tapi sekali lagi catatannya adalah kalau omsetnya sudah banjir, jangan sampai tsunami komplain. Nah, maka tahap yang ketiga adalah growing, di mana kita harus membenahi organisasi kita, struktur organisasi, job desk-nya, ya kan, sistemnya, manajemennya, SOP, KPI dan sebagainya. Nah, supaya apa? Operasionalnya bagus, ya seperti itu ya. Baru yang tahap keempat adalah kita siap akan buka cabang, ekspansi, scale up, dan yang terakhir adalah kita bisa pensiun. Bisnis kita bisa wariskan atau kita IPO kan, ya di sana kita sudah freedom ya. Artinya di tiap tangga bisnis kita harus pahami masing-masing usaha punya fokus sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa mentoring itu A sampai Z. Semuanya ada tahapannya. Maka pahami bisnis skill. Salah satunya adalah memahami tangga bisnis ini ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, bisnis skill itu ternyata banyak Bapak Ibu. Saya listnya ada 26 bisnis skill ya. Karena bisnis itu mulai dari kita punya modal, ya alias punya uang, kemudian baru kita membuat suatu produk sebagai solusi atas masalah market dan kebutuhan market, lalu kita menyiapkan orangnya untuk dibagi tugas, melakukan pelayanan dan sebagainya, dan barulah kita memarketingi. Ya kan, branding, marketing, selling dan juga CRM, baru dapat omset diputar lagi masuk ke dalam modal. Begitu terus dan semuanya dijalankan melalui kendali operasional alias ibaratnya mobil itu adalah setirnya atau setir ya kendali itu tadi. Nah, ini bisnis itu secara universal itu adalah seperti ini, 5 dashboardnya. Nah, itu gitu. Maka kita punya ukuran-ukuran. Ya, ukuran apa yang itu harus naik, ukuran apa yang harus turun, ya kan? Jadi misalkan secara finansial otomatis yang naik adalah harus labanya, harus pendapatannya, betul ya? Ya, emang mau kalau pendapatannya turun, labanya turun kan enggak mau. Tapi yang finance ada indikator yang turun. Apa yang turun? Yang turun adalah mungkin persentase pajaknya, biaya adminnya dan sebagainya. Nah, ini terus ya ada seperti itu. Maka 26 bisnis skill itu kita harus pelajari satu persatu. Kalau dalam finansial kita harus ahli dalam finansial ada financial planning, reporting, audit sampai dengan evaluasi. Kemudian kalau dalam produksi, ahli dalam produksi itu ada bauran produk, kemudian ada
perencanaan produksi, pengendalian kualitas, product development, sampai dengan bisnis DNA, ya kan? Kemudian dari HCM atau Human Capital Management itu kita ahli 7 skill ya, dari rekrutmen, training, upgrading, remunerasi atau penggajian, engagement, terutama sekarang eranya Gen Z itu ternyata mereka bisa aja dengan mudah resign gitu ya, gara-gara apa? Tidak engage dengan perusahaan atau dengan ownernya. Terus kita melakukan evaluasi dan juga eliminasi, ya kan? Nah, terus ada lagi marketing mastery berkaitan dengan 7 jurus banjir order, distribution, brand activation, marketing communication, sales optimization, retention, increase of transaction, dan juga referention. Dan yang terakhir berkaitan dengan operasional, itu berkaitan dengan sistemasi, sistem development, sistem implementation, dan sistem improvement. Nah, ini adalah business skill yang harus minimal, kalau belum menguasai, minimal sebagai business owner harus tahu. Nah, itu tahu. Itu dulu. Jadi tahu, level atasnya lagi paham. Level atasnya lagi bisa, ya kan? Jadi kalau sampai ahli, ya mungkin pilih salah satu, kalau mau prefer salah satu ya, itu harus punya keahlian minimal salah satu di sini. Kalau sebagai business owner ya, nggak harus semuanya, tapi sebagai business owner harus paham semuanya atau mengetahui minimal semuanya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengendalikan bisnis kita secara lebih, gitu ya. Dan sebagai mentor nanti kita akan membutuhkan kompetensi bisnis skill ini agar kita bisa mendampingi tim kita agar bisa bertumbuh. Karena prinsipnya adalah bangun diri, bangun tim, baru bangun bisnis. Ya, kita nggak akan bisa memberikan dampak pada bisnis kita kalau yang pertama kita tidak membangun diri kita sebagai orang yang siap bertumbuh. Kalau kita sudah membangun diri kita sebagai orang yang siap bertumbuh, barulah kita akan menginfluence pada tim kita. Baru tim kita akan memberikan dampak kepada keberlangsungan dan juga pertumbuhan bisnis kita. Seperti itu ya. Ini skill yang pertama adalah business skill. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Saya pengen ngecek ini. Kira-kira ada nggak ya pesan di kolom chat ini? Mungkin ada kecepatan saya menjelaskannya atau bagaimana? Silakan ya Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Jadi dari business skill ini aja sudah Anda paham ya, bahwa untuk menjadi mentor di bisnis saya sendiri berarti kita sebagai business owner harus paling tidak tahu atau paham tentang bagaimana sih bisnis saya bekerja. Nah, itu seperti itu ya. Ternyata kalau dibedah 5 dashboardnya, banyak ya yang harus saya pelajari. Ya, minimal harus tahu. Ya, jadi nggak harus ahli, tapi tentunya kita sebagai business owner pasti punya salah satu bidang yang kita ekspor di sana. Ya, karena tanpa itu kita tidak bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada bisnis kita. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Betul, ya harus paham level bisnis kita. Betul. Pertama, levelnya di mana? Apakah bisnis Anda itu starting, running, growing, establish, atau matang ya, mature ya. Karena itu dulu. Karena kan banyak yang akan kita coba dampingi itu kan A sampai Z gitu ya. Nah, sedangkan kapasitas tim kita itu kan pasti terbatas. Kapasitas kita mendampingi tim kita itu juga terbatas, maka harus step by step. Jadi harus jelas ini fasenya di mana, tangganya di mana. Dan secara bisnis skill kita mau benahi mana dulu. Jadi nggak bisa langsung 5-5-nya langsung kita berkan ke tim kita, nggak bisa ya. Jadi harus ada goalnya. Jadi saya benahi distribusi dulu ya, nggak apa-apa, distribusi nanti kita akan dalemi. Seperti itu ya. Baik, ya tentunya membahas tentang kompetensi mentoring ini. Dari 3 kompetensi itu saya kira kita akan bahas secara mendalam di pertemuan inti ya, di pertemuan inti ya. Saya singkat aja, di relationship skill ini adalah
kuncinya adalah hadir. Tapi teknik-tekniknya tentunya nggak akan bisa kita bahas secara tuntas di Zoominar ini ya teman-teman ya. Kenapa? Ya karena keterbatasan waktu. Tetapi saya ingin mungkin memberikan semacam apa ya, sharing pengalaman Bapak Ibu ya, bahwa ya kompetensi yang saya ceritakan tadi, business skill, relationship skill, dan juga mentoring skill, itu semuanya akan dibahas dalam forum seminar atau workshop gitu ya, mentoring for mentor Bapak Ibu. Dan saya ini termasuk angkatan yang ketiga Bapak Ibu. Angkatan ketiga, alhamdulillah saya mengikuti pendidikannya selama 6 bulan, didampingi langsung sama Coach Ridwan, dan luar biasa ternyata banyak sekali tips dan trik yang kita nggak pernah tahu, ternyata seperti itu ya cara mendampingi ya. Dan itu saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu untuk mengikuti mentoring for mentor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Arvin, mentor UMKM BNS BRI dan juga trainer UMKM BNS BRI. Saya sedikit sharing pengalaman mengikuti kegiatan upgrading mentor BRM lead by Coach Ridwan Abadi. Jadi teman-teman, saya sudah punya pengalaman 5 tahun mendampingi UMKM, yang saya punya beberapa menti, ya tidak hanya puluhan tapi juga sudah sampai ratusan. Nah, ternyata setelah 5 tahun kita mendampingi, alhamdulillah di sesi pada upgrading mentor BRM ini saya masih mendapatkan aha moment ya, aha moment atau wow moment, yang itu ternyata dalam mentoring itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi ya, tetapi juga harus menguasai business skill dan juga mentoring skill. Jadi dalam upgrading itu tadi, alhamdulillah kita mendapatkan insight yang luar biasa. Ternyata ya pisau itu perlu kita asah berulang kali ya supaya tajam, karena kalau pisau tidak pernah diasah maka kita tidak akan bisa gunakan. Maka saya mengajak pada para mentor, khususnya yang ingin belajar tentang BRM Business Roadmap, wajib mengikuti mentoring for mentor BRM. Dan bagi mentor-mentor BRM yang sudah certified atau yang belum certified, segera tuntaskan certified-nya, dan yang sudah certified segera terus upgrade diri Anda agar menjadi mentor yang relevan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi acaranya tanggal 7 sampai dengan 9 November insya Allah di Kota Malang, nanti akan diperjelas sama Mas Andri ya. Bapak Ibu bisa lihat juga landing page-nya itu di kolom komentar, atau saya sudah tampilkan juga di sini. Jadi bisa mencari ya, kira-kira kenapa sih kita juga harus sebagai business owner itu harus juga berperan ya, menjadi seorang mentor ya. Kenapa? Karena kita punya tim Bapak Ibu, dan karena pengen bisnis kita bertumbuh. Saya baca di kolom chat, saya punya bisnis di bidang pertanian, tim saya kebanyakan pekerja lapangan, jadi latar pendidikannya juga sederhana ya. Ada tips ya caranya saya bisa menjadi mentor buat mereka tanpa terkesan merendahkan, tapi tetap bisa nyambung karena kadang nggak bisa memahami maksud saya. Nah ini keren, ini pertanyaannya keren, sangat praktikal sekali. Habis ini kita masuk ke dalam praktek untuk mentoring di ini ya, di tim kita sendiri ya. Nah ini nanti saya melanjutkan materi sekaligus nyambung dengan Pak Yudi. Oke, baik ya. Ini secara detail relationship ya, intinya adalah hadir ya teman-teman. Jadi karena kehadiran seorang mentor itu jauh lebih utama daripada solusi mentor itu sendiri. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Karena ya mentor itu ya butuhnya pendamping. Ya sama kayak pasangan kita Bapak Ibu. Ya ini ada yang cewek-cewek kan pasti ya Pak. Ibu-ibu ya ini ya. Nah ini kan misalkan kita ini bapak-bapak ya, yang bapak-bapak angkat tangan ya. Ya kita sebagai suami itu pasti kita, istri-istri kita itu selalu tiap malam itu curhat, betul ya? Nah itu pertanyaan saya cuma satu, ibu-ibu bisa jawab juga ya. Kira-kira ya kalau istri kita curhat, kira-kira yang dibutuhkan apa? Solusi atau cuma mendengarkan saja? Ayo jujur. Ya
Solusi atau cuman mendengarkan saja? Bisa jawab mungkin ya, Mbak saya mungkin bisa jawab ya. Saya belum jadi istri ya Mbak saya. Mendengarkan, nah ini kan bener ya. Ya, oh butuh solusi ya ini pasti yang jawab solusi pasti bapak-bapak ini. Iya kan? Yang jawab solusi pasti bapak-bapak. Nah, bapak-bapak salahnya di sana. Tanya ini pada ibu-ibu, ya. Mereka curhat itu bukan untuk cari solusi. Solusi kadang mereka udah tahu kok solusinya. Ya kan? Tapi kita mendengarkan gitu. Oh iya iya. Nah, maka kuncinya apa ini? Hadir. Hadir, Bu. Ya. Nah, itu juga salah satu tips ya untuk Pak Yudi itu tadi. Kadang Pak, petani lebih cerdas daripada kita di bidang mereka. Ya kan? Kan kita kayak misalkan ya mohon maaf misalkan sarjana pertanian atau apa secara teori kita mungkin lebih jago gitu ya. Tapi mereka yang sudah puluhan tahun jadi petani itu mungkin mereka itu belajarnya dari lapangan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bisa mendengarkan kemudian tahu sebenarnya Pak petani ini hebat juga, kita tinggal mengarahkan aja. Gitu kan? Nah, mendengarkan Pak, soalnya kalau dikasih solusi malah dimarahin, betul. Jadi petani kita juga hebat-hebat Pak. Jadi pinter-pinternya mentor adalah bagaimana kita memberi solusi tanpa terkesan kita menggurui, tanpa terkesan kita memberi instruksi, itu jauh lebih powerful daripada kita langsung solusinya gini loh. Nah itu gaya business owner. Makanya style business owner topinya ditaruh dulu, ganti style jadi seorang mentor gitu ya. Nah itu nanti detailnya banyak sekali Pak di sini ilmunya, makanya belajarnya nggak 1 jam di webinar ya, belajarnya berapa ini 3 hari Pak. Nah kalau nggak percaya tanya Mas Andri, 3 hari itu nggak sampai sore aja, itu sampai malam, itu sampai jam 9 malam itu. Makanya itu banyak sekali yang dibahas ya kan. Jadi kita akan banyak powerful di sana ya. Nah sama di mentoring skill, kata kuncinya adalah kebiasaan reflektif dan one on one dengan tim. Jadi sesi one on one dengan tim kita itu akan semakin membuat kita tahu ya, sehingga titik mana yang perlu kita sentuh ya, yang akhirnya mereka itu aha gitu ya. Jadi langsung mereka tahu sendiri bergerak, itu jauh lebih efektif daripada kita ngasih perintah gitu. Nanti saya akan ceritakan dalam praktek mentoring itu bagaimana sih cara kita mementoring bisnis kita gitu ya. Nah ini ternyata sesinya ini slide berikutnya ya. Jadi praktek mentoring di bisnismu sendiri gimana caranya? Yang pertama jadi sebelum kita bla 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 melakukan solusi, melakukan advice, melakukan arahan macam-macam itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Kita melakukan mapping. Nah, ini mapping dulu. Jadi tim kita itu kalau kita bagi itu ada 4 kelompok Bapak Ibu. Nah kita metrik, namanya metriknya kemampuan dan kemauan. Kemauan dan kemampuan ya, bolehlah dibilang balik ya. Jadi vertikalnya adalah kemauan ya, semakin atas berarti semakin tinggi, semakin bawah berarti semakin rendah Bapak Ibu. Kemampuan berarti semakin ke kanan semakin jauh itu berarti kemampuannya bagus, semakin mendekati zona titik nol berarti kemampuannya semakin rendah. Berarti ada 4 metrik ya kan, ada zona merah, zona ungu ya, zona kuning sama zona hijau gitu ya. Berarti ada apa aja? Ada kelompok tidak mau, tidak mampu ya. Ini memang kelompok yang paling berat ini ya, sudah nggak termotivasi ya terus nggak mampu juga, ini berat ini ya. Minimal kalau misalnya nggak mampu mau lah ya, itu kan masih oke ya, ibaratnya sadar diri gitu ya. Zona kuning itu enak, sadar diri, saya nggak mampu makanya saya mau belajar, masih ada semangatnya gitu ya. Nah tapi kalau zona ungu itu ya orangnya nggak bersyukur gitu ya, dia mampu tapi males-malesan gitu ya. Nah, tidak mau tapi dia mampu sebenarnya. Nah goal kita bareng dalam proses mentoring itu adalah bagaimana
tim kita itu punya kemauan dan kemampuan. Nah, itu gitu. Jadi di sini harus dipetakan dulu, Pak. Iya kan? Jadi tim kita itu masuk ke dalam zona mana. Nah, karena apa? Dari zona ini, Bapak Ibu, kita treatmentnya beda. Iya kan? Nah, ini treatmentnya kayak gimana? Jepret. Nah, kayak gini ya. Nah, ini treatmentnya. Jadi kalau tidak mau dan tidak mampu, ya Bapak Ibu, ini kita harus coba, ya, kita tegaskan lagi, ya, kita akad ulang, menti kita, gitu ya. Tenanan tak, kamu nggak mau, kamu sudah tidak mampu, tidak mau, gitu ya. Ya, kita tegasin gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita itu ibaratnya bahasa Jawanya geret-geret menti kita yang tidak mau dan tidak mampu, ya lama-lamanya yang tumbang dua. Kalau nggak kita tumbang, akhirnya ya udah saya nggak mau mendampingi, atau tim kita yang tumbang. Kenapa? Karena nggak ada motivasi, nggak ada keinginan maju. Maka tegas dan evaluasi. Nah, maka jangan paksa orang yang tidak mau dan tidak mampu itu bertumbuh. Karena yang membuat dia bertumbuh, kita hanya orang eksternal. Maka kita hanya menginfluence aja, tapi kalau dia tidak mau dan tidak mampu, maka kalau tidak bisa dibina, maka dibina orang lain. Nah, itu gitu. Evaluasi tegas. Kalau dalam konteks tim kita sendiri, maka dalam HRD itu memang ada fase di mana kita meng-PHK karyawan. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena daripada kita dolim sama tim kita. Dolim dalam artian apa? Ya ikut saya nggak bertumbuh, tak mau saya dampingi, dia nggak mau. Padahal dia juga mindsetnya macam-macam. Itu kalau dalam kuadran sukses berkah itu masuk ke dalam kategori orang yang pecundang, gitu ya. Jadi dia sudah rezekinya sempit, ya uangnya sedikit. Nah, seperti itu. Ini treatmentnya adalah tegas dan evaluasi. Harapannya ketika kita tegasi, kita komitmen awal itu minimal geser ke zona kuning. Kemauannya dulu kita aktifasi, Pak. Jadi kalau sudah zona kuning, dia mau tapi tidak mampu, maka treatment kita adalah training dan mentoring. Ya kan? Kita transfer of knowledge dulu, kita didik mereka, kita develop dan sebagainya, itu akhirnya mereka akan dari mau menjadi mampu. Mau dan mampu, geser ke mau dan mampu, maka kita akan treatmentnya adalah memberikan challenge, ya delegasi, pengembangan diri, sehingga dia akhirnya bertumbuh. Nah, manakala ada tim kita yang ternyata punya kemampuan tapi motivasinya turun, nah ini one on one dan komitmen ini harus disisihkan, Pak. Karena ini barat kata orang pinter tapi motivasinya nggak punya, ya kan? Maka kita treatment one on one-nya adalah treatment motivasi, ya kan? Nah, kita komitmen lagi, kita gali mereka, sebenarnya mereka punya dream nggak ya? Karena orang yang nggak punya impian, dia seperti hidup tapi kayak mayat hidup. Jadi seperti zombie, ya kan? Ya kalau namanya single itu namanya zomblo, ya kan? Jadi ini zombie, Pak. Ya punya kemampuan tapi nggak punya kemauan, sehingga kita harus mentoring one on one dan kita komitmen ulang. Kamu hidup ini punya tujuan nggak? Kamu punya punya impian nggak? Gitu ya. Nah, apa nggak sayang dengan potensimu, bahwa padahal kamu itu cerdas, kamu itu mampu dan sebagainya, itu gitu. Jadi kita tidak bisa pakai treatment forum, Pak. Tadi harus one on one ini. Nah, agar apa? Agar dia mau, ya kan? Agar dia mau, motivasinya bangkit lagi. Kemudian ternyata ya orang itu motivasinya kan macam-macam ya, ya. Kita bisa pakai tools macam-macam. Itu ada tools namanya 5 hierarki kebutuhan Abraham Maslow, kita bisa pakai itu, bahwa manusia secara fitrahnya itu ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, kemudian penghargaan dan juga aktualisasi diri. Itu pakai itu. Kita mentoring dan akhirnya apa yang dia kerja, ya nggak apa-apa, minimal dia harus sadar bahwa hidup ini butuh uang. Misalnya gitu ya. Terus kamu kira-kira kerja di sini kamu nggak pengen ya misalkan kamu itu nggak punya uang, itu kira-kira gimana perasaan kamu? Misalkan minimal itu aja, ya pasti dia akan, ya saya butuh sih uang, ya kalau gitu kamu butuh berapa? Udah. Itu kan dasar,
ya kebutuhan dasar yang membuat dia itu akhirnya mau, ya kan? Ya, dan sayang juga kan potensinya kalau dia mampu tapi dia tidak mau. Oke ya, jadi pertama kali lakukan mapping sehingga kita tahu treatment daripada tim kita seperti apa ya. Merah pecat ya. Ya, sebelum dipecat evaluasi dulu ya Pak ya. Jadi kita harus jelaskan lagi, tegaskan lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, kenapa? Karena dalam proses mentoring itu ada prinsip yang saya pahami adalah jangan beri pelatihan kepada orang yang tidak mau. Iya kan? Lu masalahnya motivasi dikasih pelatihan cara membuat donat, pelatihan cara membuat perencanaan. Dia itu sebenarnya sudah bisa, tapi dia nggak mau. Ya jangan beri pelatihan kepada orang yang tidak mau, dan jangan beri perintah kepada orang yang belum mampu. Nah, begitu ya. Prinsip yang harus kita pegang. Maka yang harus kita lakukan adalah berikan bimbingan sesuai dengan posisi di matriksnya, gitu ya. Oke, itu prinsipnya ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah jadi mentor dimulai dari kebiasaan kecil. Jadi mentor itu bukan kayak obat kuat gitu ya Pak ya. Bukan. Obat kuat kalau Anda lemes langsung minum langsung kuat gitu ya. Enggak. Ya, jadi cespleng gitu enggak. Tapi mentor itu seperti kita itu kebiasaan. Jadi seperti kita olahraga, Pak. Ya olahraga kalau hanya sekali dua kali jatuhnya capek, badan pegel-pegel, tambah linu semua. Tapi kalau olahraga itu jadi sebuah habit, maka di sana kita mendapatkan manfaatnya. Ya kan? Bener kan? Nah, ngaku. Ya. Saya juga masih belajar konsisten olahraga ya. Maka mentoring itu adalah jadikan sebuah habit, kebiasaan harian. Maka kita harus selalu ya refleksi diri. Kalau nggak bisa tiap hari, tiap minggu dulu aja Pak. Ya kan? Ya refleksi. Kira-kira saya sudah bertumbuh nggak? Saya sudah menumbuhkan tim nggak? Bisnis saya sudah berkembang nggak? Nah itu selalu kita self reflection. Ya. Jadi bangun diri itu sebagai suatu habit bahwa kita selalu mengevaluasi diri, ya selalu merenung, ya apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya lakukan, selalu kita evaluasi. Karena dari kita memikirkan hal tersebut, itu akan menjadi suatu tindakan atau rencana ke depannya. Lalu kedua, harus punya jadwal, Pak. Ya, one on one dengan tim. Jadwalin, misalnya tim Anda ada 5 orang. Maka Senin sama siapa, Selasa sama siapa, Rabu sama si C, Kamis sama si D, ya Jumat sama si E dan sebagainya. Itu jadwalkan tiap hari. Buat sebagai suatu rutinitas. Paksa Pak, kalau misalnya nggak biasa, ya pokoknya langsung panggil aja. Kalau jenengan punya ruangan, misalkan saya ini sekarang lagi di kantor, tapi kantornya di rumah, ya saya punya ruangan sendiri yang itu bukan kamar ya, memang khusus untuk ruangan saya untuk berpikir ya. Jadi saya punya war room ya. Jadi ruangan saya berpikir itu ya di sini ini. Ya di sini ini ruangan saya berpikir. Jadi saya tidak diganggu anak-anak, tidak diganggu istri, tidak diganggu. Ini ruangan saya berpikir. Nah itu saya panggil aja. Kita panggil menti kita atau tim kita, jadwalkan Senin. Belum ada topik, misalkan bingungnya topiknya apa ya udah pokoknya panggil dulu aja Pak. Nanti tanya-tanya aja, gimana kamu ya hari ini ngerjakan apa, kamu ada kendala nggak kerjaannya, terus kamu kerasan nggak kerja di sini dan sebagainya. Nanti lama kelamaan kita akan tahu dan program mentoring kita akan terarah. Karena pada prinsipnya mentoring itu adalah pisau yang harus diasah. Jadi kalau awal-awal mungkin agak gak jelas gitu ya, ngasahnya mungkin kita bolak-balik membuat pisau kita mungkin tumpul, tapi karena habitnya terus dibangun, akhirnya pisaunya bisa tajam juga, ya kan? Dan gunakan pertanyaan reflektif bukan evaluatif, ya kan? Nah, pertanyaannya nanti kayak gimana nanti saya akan jelaskan dalam tools dan metode praktisnya, ya.
Oke, sampai sini masih nyimak Bapak Ibu? Kira-kira mau dibocorin pakai tools apa atau mungkin metode apa? Mungkin kita akan spill satu, mau? Mau? Ya. Masih nyimak ya? Oke, mau ya. Jadi ini salah satu metode yang kita gunakan dalam proses mentoring itu adalah brainstorming. Mungkin sudah tahu ya brainstorming ya. Ya. Jadi brainstorming adalah kita, ya, brain itu otak, storming itu artinya apa ya? Petir ya. Jadi disetrum ya otaknya gitu ya. Nah, itu gitu. Berarti orang dipaksa untuk mengungkapkan sebuah pendapat, Bapak Ibu. Jadi salah satu cara kita dalam melakukan proses mentoring itu adalah kita bisa pakai metode yang namanya brainstorming. Ya, artinya apa? Misalkan kita punya masalah nih. Misalkan masalah tim kita adalah penjualan, Bapak Ibu. Ya sudah, kumpulkan aja 5 orang itu, langsung tanyai gitu kan. Ayo, kira-kira apa pendapat kamu? Jadi gitu ya. Tidak melakukan evaluatif, tapi kita gali mereka, pendapat mereka kira-kira apa, ya kan? Jadi mereka akan menjawab. Jadi dalam kaidah brainstorming itu, Bapak Ibu, semua jawaban ditulis. Semua jawaban diinventarisir, ya kan? Jadi kita itu ya hargai pendapat mereka, ya, karena tujuannya adalah memacu otak mereka untuk memproduksi solusi. Ya, kita sebagai mentor harus memacu itu. Barangkali kita itu punya solusi sebenarnya, tapi sekali lagi goal kita adalah bukan menunjukkan kita itu pinter. Business owner nggak butuh pengakuan bahwa ownernya pinter, ownernya cerdas, nggak butuh. Karena nanti kalau owner nomor 1, ya nanti menti-menti Anda atau tim Anda pasti gini, apa kata owner lah, nanti biar yang kasih solusi owner. Nanti kalau misalkan penjualan macet, biar owner aja yang mikir. Nanti kalau operasional bermasalah, nanti biar owner aja yang mikirkan, yang kasih solusi. Wah, itu repot, nanti jenengan akan sibuk, ya kan. Padahal pengennya kita sebagai business owner, ya kira-kira dengan hadirnya tim itu membantu Bapak Ibu menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah. Jujur, jenengan hire karyawan, harapannya karyawan membantu jenengan atau menambah beban jenengan? Ayo, bantu kan? Nah, tapi kalau jenengan setelannya adalah aku owner, jadi solusi dari aku semua, aku yang paling pinter dalam bisnis ini, wah itu berat, Bro. Ya, berat, Pak, kan gitu kan. Maka brainstorming ini adalah memacu mereka untuk memproduksi solusi. Nah, ada solusi A, B, C, dan sebagainya. Nanti seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya nanti kita mapping lagi A, B, C, D, E itu pendapat-pendapat mereka, gitu ya. Itu akan kita petakan, ya kan. Kita petakan menjadi 4 metrik kira-kira gitu ya. Kira-kira ini solusi yang bisa, masalah itu dipetakan, ada masalah yang tidak penting, tidak mendesak, masalah tidak penting tapi mendesak, masalah yang penting tapi tidak mendesak, sama masalah yang penting mendesak. Nah, di sini menghasilkan solusi yang berbeda-beda, ya kan? Ada solusi termurah karena penting tidak mendesak, maka kita solusinya bisa kita rencanakan, bisa kita buat secara jangka panjang, gitu ya. Nah, apa itu? Misalkan penjualan. Gimana solusinya? Solusinya adalah bagaimana kita mendesain sosial media kita agar punya engagement yang bagus kepada target market kita, tapi dilakukan secara organik. Karena nggak mendesak kan, nggak apa-apa, jangka panjang. Berarti konten kita adalah konten-konten organik. Penting nggak itu? Penting. Bikin konten untuk brand aktivasi suatu brand kita, suatu usaha kita penting. Tapi kan masalahnya tidak mendesak, nggak apa-apa. Maka ini adalah solusi termurah. Tapi kalau ada masalah tidak penting tapi mendesak, lah mungkin masalahnya apa? Oh ternyata ya SDM kita ya yang untuk posting-posting itu ya istilahnya lagi sakit ya. Akhirnya SDM magangnya tidak ada yang menggantikan. Ya ini diselesaikan. Kan cuma hanya memenuhi SDM aja, gampang. Ya sudah, mungkin geser tim yang job disk-nya kurang, itu geser ditambahi job disk untuk posting-posting konten, misalnya gitu. Ini solusi termudahnya. Kenapa? Karena kategori masalahnya
mungkin mendesak karena pasti harus tiap hari harus posting, tapi tidak penting dalam kategori kan nggak harus orang tersebut yang posting, bisa didelegasikan ke orang yang lain, misalkan gitu ya. Itu namanya solusi termudah. Ya. Tapi kalau masalahnya penting dan mendesak, ini harus cepat gitu ya. Solusinya harus tercepat. Apa contohnya? Masalahnya adalah ya apa namanya? Lead kita itu anjlok. Ya. Lead kita tiba-tiba drastis turun. Nah, ini harus penting dan mendesak. Solusinya tercepat bagaimana? Ya sudah kita pakai iklan. Nah, itu. Tercepat. Jadi harus kita cari solusi yang tercepat. Nah, itu gitu. Jadi dalam brainstorming tadi Bapak Ibu, ya itu nanti akan kita petakan masalahnya menjadi 3 masalah. Karena masalah yang tidak penting dan tidak mendesak tidak kita bahas. Lalu dari 3 masalah itu kita akhirnya produksi solusi, ada yang termurah, ada yang termudah, ada yang tercepat. Nah, seperti itu ya. Dari solusi-solusi ini tadi akhirnya baru kita jadikan suatu project management. Nah, project management seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalkan siapa yang mengeksekusi solusi yang tercepat ya. Nah, ini apa? Tercepat tadi apa? Projectnya namanya adalah ya kita harus ngiklan ya kan. Kenapa kita ngiklan ya? Karena kita membutuhkan tambahan leads yang langsung drastis, langsung kita eksekusi biar closingnya nambah. Kapan? Ya secepatnya karena mendesak tadi kan ya. Di mana? Ya di akun Meta misalkan gitu. Siapa PIC-nya Bu? Siapa PIC-nya? Misalnya PIC-nya Bunga. How to adalah tahapan 1, 2, 3, 4, 5 dalam mengeksekusi solusi tercepat tadi. Nah, project management ini Bapak Ibu, ya ketika sudah disusun, maka ini adalah menjadi komitmen yang harus dieksekusi oleh tim kita. Disinilah ada tanda tangan menti dan kita sebagai mentor. Nah, itu gitu ya. Jadi akhirnya enak, tertulis dan orang nggak akan lupa gitu ya. Jadi Bunga, ya kamu eksekusi solusi yang tercepat ya. Apa solusinya? Terkait dengan bagaimana kita ngiklan konten ini ya supaya lead kita nambah gitu ya. Ya kenapa, di mana, kemudian kapan, ya siapa dan bagaimana caranya, semuanya terangkum dalam tools project management ini tadi. Jadi dari sana akhirnya minggu depan ketemu lagi. Kita bawa ini dan kita langsung evaluasi. Praktis Pak, itu seperti itu. Jadi ini kita terapkan, akhirnya tahu dia itu bahwa saya punya ya tanggung jawab ya project management dengan mentor saya alias business owner saya harus ini selesai. Nah itu, jadi kita reviewnya enak dan mereka kan yang tanda tangan alias apa? Mereka mau melakukan itu dan mereka sadar bahwa saya punya tanggung jawab project management yang sudah dimentoring oleh business owner kami. Nah itu seperti itu ya. Oke, dari sini nangkep Bapak Ibu? Ya. Nah, nangkep nggak? Ada yang tanyakan mungkin? Ini salah satu tools atau metode praktis yang bisa kita praktekkan untuk mementoring tim kita ya dalam bisnis kita sendiri seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, mungkin saya buka deh ya untuk barangkali ada yang mau bertanya gitu ya. Boleh, silakan. Ya, sekarang jam berapa sih? Oh, sudah jam 9 ya. Oke, siap. Silakan. Kalau tim pasif terlihat sungkan mau berpendapat, apa strategi yang bisa dilakukan supaya mereka lebih terbuka dan mau belajar bareng ya Mas? Apa saya terlalu galak? Lah itu mungkin bahasanya adalah tadi ya, mereka kenapa pasif? Mereka mau nggak belajar? Nah, sekali lagi mapping tadi kan. Nah mapping ini ya jenengan harus dapat ini. Jadi tahapan ini Bapak Ibu jangan sampai kelewat. Pasif itu karena tidak mau atau tidak mampu atau dua-duanya Mas. Nah, ini coba Pak Agus ya bisa di mapping lagi gitu ya. Ya sekali lagi kalau misalkan dia adalah zona merah, nah maka sebelum kita lakukan proses brainstorming, maka kita lakukan proses ini mengevaluasi beliau gitu ya, mengevaluasi gimana ya kan. Kamu masih
masih ada keinginan nggak sih ya di bisnis ini gitu kan. Kita harus bertumbuh loh, karena bisnis kita mau bertumbuh. Maka yang pertama kali harus ditunjukkan adalah kita sebagai pemimpin juga harus kasih contoh bahwa kita adalah siap jadi mentor kalian gitu loh. Nah, seperti itu ya. Kalau tim terdiri dari saudara dan keluarga sendiri itu cara mentoringnya bagaimana? Tidak ada perbedaan menurut saya. Ya, hanya perbedaannya di mentornya kan gitu. Mentor kadang membeda-bedakan. Ya, terlalu membawa hubungan keluarga menjadi personal. Padahal di dalam bisnis itu semuanya harusnya sama. Karena goal kita kan satu. Goal kita adalah bagaimana membuat bisnis ini bertumbuh. Katakanlah ternyata saudara dan keluarga sendiri ternyata beda visi sama kita. Mereka hanya cari kesibukan dalam bisnis Anda. Ya jenengan harus juga ya ibaratnya melakukan rekomitmen lagi. Dulur ngomong ya kita panggil ya. Kita panggil saudara kita atau keluarga kita sendiri. Harusnya keluarga sendiri ketika kita panggil dan kita mau ceritakan tentang visi bisnis kita, mau ceritakan tentang keinginan kita dalam bisnis ini, harusnya kalau dia sepakat dengan visi kita, itu lebih semangat dan lebih powerful, lebih support. Oke, support saya gitu ya. Berarti apa? Ya udah, aku sebagai business owner, aku mau bertumbuh. Dulur sebagai tim, mau nggak membersamai bisnis ini? Mau nggak bertumbuh juga agar bisnis kita juga bertumbuh? Mau, tambah jos itu nanti. Jadi secara umum tidak ada trik khusus sebenarnya. Justru menurut saya kalau tujuannya itu kena ke saudara kita, itu saudara lebih powerful ya daripada orang lain. Ibarat kata, orang lain kita ajak untuk ngejar visi bareng aja mau dan totalitas, apalagi kalau keluarga sendiri. Karena kalau kita sukses, bisnis kita sukses, itu kan yang dapat manfaat paling apa ya, secara langsung kan keluarga sendiri dulu biasanya kan seperti itu ya. Jadi tidak ada trik khusus, justru malah lebih powerful kalau keluarga sendiri ya kena dengan yang namanya tujuan bareng itu tadi atau visi bareng itu tadi gitu ya. Firasatya seperti itu. Oke. Pak Surahmat, seringkali kami ingin membimbing tim tapi mereka belum siap untuk dibimbing. Apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang pemimpin agar benar-benar jadi mentor bagi timnya, bukan hanya atasan? Dan apa ciri seorang yang sudah benar-benar berubah jadi pekerja keras menjadi mentor yang memberdayakan, dan bagaimana kita mengukur transformasi itu dalam diri ini? Oke, makasih ya Mas Surahmat atau Pak Surahmat. Intinya langkah pertama adalah satu, dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita benar-benar mau membangun diri kita sendiri, mau membangun mindset bertumbuh kita atau growth mindset kita? Karena nggak semua business owner itu mau bertumbuh. Ada ya tadi motivasi bisnis kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada yang sekedar karena saya dari PHK saya ingin menjalankan bisnis hanya sekedar saya hanya untuk mendapatkan pengganti gaji saya di perusahaan sebelumnya misalnya gitu ya. Jadi bisnis saya ini hanya untuk menghidupi diri saya sendiri. Ya sudah, dia akan dicukupkan dengan itu gitu kan. Nah, untuk menjadi seorang mentor kita harus lebih besar dari itu. Artinya apa? Secara motivasi bisnis, kita bukan hanya sekedar bagaimana kita membangun bisnis ini untuk keuntungan pribadi. Tapi lebih luas dari itu, kita harus membangun bisnis ini dengan visi kebermanfaatan. Dari sana menjadi bahan bakar kita untuk menumbuhkan diri, membangun diri. Karena kalau kita sudah punya mindset bertumbuh, kita mau belajar, kita mau mendampingi, di sanalah kita akan bisa mendampingi tim kita, ya kan? Jadi paling sederhana kalau misalkan ada ajakan training, adakan seminar, ya, atau ajakan upgrade diri, business owner ini mau nggak? Antusias nggak? Kalau nggak antusias, jangan-jangan memang belum nyampe itu mindset bertumbuhnya. Itu salah satu indikatornya.
Jadi kita bukan hanya kerja keras, tapi kita juga ngikutin perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini ya, bangun tim dengan anak Gen Z itu beda ya. Saya tak belajar tentang karakteristik anak Gen Z. Nah itu ada antusias, ada semangat belajar itu, cari informasi, cari mentor, cari komunitas, cari tempat seminar dan sebagainya. Indikatornya sederhana itu. Jenengan punya rasa ingin tahu dan selalu belajar dimanapun. Jadikan setiap pertemuan adalah kelas, ya. Setiap orang adalah guru Anda dan kita belajar dimanapun. Tidak hanya belajar lewat Zoom ini, bahkan ketemu dengan orang kita bisa belajar juga dengan orang tersebut. Itu hakikatnya orang yang bertumbuh, bisa membangun dirinya. Dari sana kita bisa menularkan ke tim kita. Ayo tim, ya kita punya tujuan bareng dan untuk mencapai tujuan ini, saya butuh tim yang satu frekuensi. Salah satu frekuensi yang mau saya samakan adalah frekuensi sama-sama mau belajar. Saya enggak cari orang yang pinter tapi enggak mau. Saya cari orang yang semangat, yang mau belajar, tentunya nanti akan jadi pinter. Nah, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu nanti kita baru bisa membangun tim kita dan ketika owner dan tim itu satu frekuensi, pasti bisnis impact-nya adalah bisnisnya akan bertumbuh. Itu pasti, ya kan, rumusnya itu, tangganya seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa ya, dan tentunya menjadi mentor yang memberdayakan adalah dengan lakukan itu, habitnya itu. Jadi mentoring itu tidak hanya bersifat keahlian, tapi juga habit. Karena ahli itu kan ketika, ya orang bilang 10.000 jam. Harus diasah, harus dilatih 10.000 jam. Tapi yang paling penting dari 10.000 jam itu bukan hanya kuantiti terpenuhi, tapi kualitasnya, kualitinya itu harus juga terpenuhi. Jadi kalau 10.000 jam tapi tidak improve, ya tidak memperbaiki teknik-teknik yang lain, ya itu sama saja. Ya, sehingga dari sana Anda harus tahu bagaimana menjadi mentor, skillnya menjadi mentor, tips dan triknya, dan yang paling penting adalah menjadikan itu habit dan terus dipraktekkan terus menerus. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, Pak Suramat, mudah-mudahan bisa menjawab. Mas Andre, saya sampai jam berapa? Sampai jam 9, Pak. Sampai subuh. Waduh, oke. Berarti ini ya, ini ada slide, mungkin nggak tahu ini slide terakhir atau bukan. Nah, jadi kalau dibilang tadi topiknya adalah cara menjadi mentor di bisnis Anda sendiri. Pastinya tadi sudah saya bahas tentang mindsetnya, pilar kompetensinya, ya, kemudian praktek kita mementoring bisnis kita, dan juga tools yang kita gunakan. Salah satu ya, bukan semuanya ya, karena tentunya banyak tools yang kita bisa pakai, dan itu ya insya Allah akan di-sharingkan oleh guru kita semua, Coach Ridwan Abadi. Akan banyak tools ya luar biasa ya, dan tentunya kenapa ya, karena itu bukan hanya 3 hari workshop Bapak Ibu, itu 6 bulan pendampingan langsung dengan CRA, ya kan. Jadi harga workshopnya itu bukan hanya untuk hotel dan penginapan atau materi gitu, bukan ya, tapi pendampingan sampai 6 bulan dengan harga yang segitu, saya kira itu sangat worth it sekali gitu kan. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, ya, ketika Anda tahu cara mendampingi, cara mementoring tim kita atau tim di dalam bisnis kita, maka tiap hari selalu tanyakan, apakah aku sudah jadi mentor di bisnis saya sendiri, ya kan. Jadi pertama pertanyaan yang harus Anda jawab, ya nggak harus dijawab di sini ya, tapi jadi perenungan, bahan perenungan Bapak Ibu, ya, apakah aku sudah memberi contoh, ya, bukan hanya memberi perintah. Karena terkadang style daripada business owner itu selalu perintah. Lakukan ini, ya. Jalankan ini. Itu namanya perintah. Komando. Nah, maka kalau tim kita siap, ya itu berarti levelnya itu perintah, gitu ya. Ya karena nggak harus paham kenapa
owner memerintahkan itu langsung dijalankan, itu berarti levelnya perintah. Tapi kalau kita pakai contoh, kita menginspirasi, kita membimbing, kita mendampingi, nah itu mungkin kita sudah mulai tuh. Gaya mentor kita sudah mulai kita terapkan dalam bisnis kita. Ya. Nah, yang kedua, indikator kedua, nah ini mungkin juga pertanyaan dari Pak Surahman tadi. Apakah timku berani belajar dari kesalahan? Gitu ya. Jadi apakah tim Anda itu ya satu dia inisiatif, yang kedua dia juga bisa mengambil hikmah ketika dia salah, misalkan itu dia mampu mengakui kesalahannya, dia bisa mengambil hikmah, dan yang paling penting dari kesalahan itu dia tidak mengulangi lagi. Nah itu juga penting. Itu tanyakan pada diri Anda, sudahkah tim Anda seperti itu? Kalau belum, berarti mungkin saya belum mempraktekkan teknik mentoring ini ke bisnis saya. Kalau sudah, ya berarti jalankan secara konsisten, tingkatkan bila perlu, ya kan? Yang ketiga, apakah aku menyediakan waktu untuk mereka bertumbuh, ya kan? Berarti satu tadi jadwal mentoring one on one, apakah ada? Atau saya hanya rapat gitu. Nah kalau rapat biasanya apa? Kalau nggak forum evaluasi, forum kasih tugas, bagi-bagi tugas, ya kan? Tapi proses untuk menumbuhkan, memberi kesempatan ya kepada menti kita, kepada tim kita itu jarang ya kalau dalam proses rapat. Tapi kalau kita ada waktu, ada jadwal, tiap Senin saya selalu ke misalkan ya siapa ini, ya, misalkan ini tim saya Pak Bayu, tiap Senin sama jenengan ya, nanti Selasa ke Mbak Saidana, nanti Rabu ke Mas Andri, nanti Kamis ke Pak Ferry dan sebagainya. Jadwalkan aja tim kita. Terutama ring 1 ya Bapak Ibu. Ring 1 itu siapa sih? Orang yang langsung di bawah kita, satu tingkat di bawah kita. Jadi harapannya yang 2 tingkat di bawah kita itu didampingi oleh tim kita yang 1 tingkat di bawah kita. Jadi nanti akan berjenjang begini Bapak Ibu. Ring 1 dibina oleh kita langsung, ring 2 akan dibina oleh ring 1. Kira-kira seperti itu ya. Yang keempat, apakah aku mendengar sebelum menilai? Ini penting ya, karena ya itu tadi, terkadang tim kita itu sudah tahu solusinya, cuman perlu didengar ya terus habis itu apa lah, dan akhirnya mereka menemukan solusi sendiri, itu ya juga penting juga ya. Apakah aku menumbuhkan bukan menekan? Nah pertanyaan-pertanyaan ini Anda jawab ya. Nanti boleh kalau misalkan sudah ada jawaban, kalau mau japri saya boleh. Wow Mas ini ternyata saya bagian ini kurang ya, boleh lah ya, kita bisa ngobrol-ngobrol ya, biar lebih dapat ya bagaimana kita bisa mempraktekkan teknik mentoring ini. Terakhir, quote yang bisa saya ucapkan adalah jadilah mentor di bisnismu sendiri dengan cara grow yourself ya, tumbuhkan diri Anda ya kan, grow your team, tumbuhkan tim Anda, grow your business, tumbuhkan bisnis Anda. Sehingga kunci dari kita mementoring bisnis kita, mementoring tim kita di bisnis kita sendiri adalah bagaimana kita membangun diri, membangun tim, dan membangun bisnis dalam satu tarikan nafas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Beri aplaus yang meriah untuk Coach Arvin Wardianto ya. Mas Arvin, Masya Allah tadi ya materi yang disampaikan, detail, lengkap, dan poin-poin yang disampaikan begitu mudah untuk bisa kita pahami dan tentunya menjadi tantangan kalau itu nggak dipraktekkan kan gitu kan, mudah dipahami. Betul. Tapi sayang kalau itu nggak dipraktekkan, tinggal progresnya. Ya satu satu per satu itu lebih baik daripada mungkin nanti-nanti aja tapi nggak jalan-jalan nih gitu kan ya. Tapi insya Allah itu tadi keren banget. Terima kasih
Mas Arvin, Coach, ya keren banget materi yang disampaikan tadi dan semoga menjadikan teman-teman menjadi wasilah untuk teman-teman bisa bertumbuh dari apa yang disampaikan tadi ya. Dan insya Allah tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Arvin ya terkait program tentang mentoring for mentor yang memang ini didesain untuk bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai mentor di bisnis kita gitu kan. Jadi klien pertama tadi yang disampaikan klien pertama kita adalah bisnis kita ya. Jadi insya Allah itu teman-teman dan izin untuk menyampaikan terkait informasi karena mungkin ini webinar di kegiatan mentorship ya di kegiatan mentorship ini terakhir gitu kan dan kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu semua jadi tiga kunci tadi utama ya sedikit untuk mereview bahwa ada poin ya visinya jelas pemimpin yang membimbing ya dan timnya bertumbuh gitu kan. Dan banyak ya beberapa pemimpin yang hebat tidak hanya membangun bisnis, tapi membangun orang yang membangun bisnis. Jadi dia nggak membangun bisnisnya, tapi bagaimana membangun orang yang bisa membangun bisnisnya tadi bisa jalan. Dan leader dan manajer yang berperan sebagai mentor meningkatkan engagement karyawan atau tim itu 59% ya dan menurunkan turnover negatif 37%. Ini dari Kalu Research dan like a mentor in your business kita kan dan program Certified Mentor BRM ini sudah batch ke-6 dan insya Allah dari program ini memang didesain untuk bagaimana Bapak Ibu atau peserta bisa goal endingnya adalah bisa menjadi seorang mentor baik itu mentor secara profesional, trainer, coach ataupun mentor di dalam bisnisnya, gitu kan? Dan programnya selama 6 bulan, dari 6 bulan pertama nanti akan ada offline tanggal 7 sampai 9, yang insya Allah nanti di Malang. Insya Allah nanti hotelnya tempatnya di Savana, tapi nanti akan kami update lagi. Dan nanti upgrading kedua secara online, upgrading ketiga juga secara online, dan keempat juga dilakukan secara online. Dan kelima nanti akan dilakukan secara online dan nanti akan ada upgrading dan rapot setiap bulannya. Dan terakhir nanti ketika nanti sudah graduation nanti akan ada sesi offline untuk graduation. Siapa yang lulus untuk sertifikat mentor PRM. Dan secara program dilakukan secara offline dan online ya Bapak Ibu. Jadi offline-nya 2 kali, online-nya 4 kali. Dan poin pembahasannya yang pertama mungkin kita akan lebih berbicara tentang mindset dan fondasi gitu kan bahwa bagaimana kita harus memahami mindset, skill set dan tool set gitu kan dengan era yang saat ini gitu kan. Jadi kita harus paham dulu tentang fundamentalnya, kemudian nanti akan kita bahas juga tentang tahapan mentoring BRM, kemudian kompetensi utama menjadi seorang mentor khususnya di BRM dan selanjutnya juga people skill, business skill dan mentoring skill dan nanti akan ada praktek dan project juga dan sertifikasi ya kan gitu kan dan yang terakhir nanti akan ada komitmen dan legacy seorang mentor. Dan kenapa harus mentoring for mentor? Karena memang metode ini sudah banyak dipraktekkan dan sudah banyak alumninya yang sudah mempraktekkan dan mendapatkan manfaatnya. Dan tinggal kita juga yuk bareng-bareng membantu saudara kita, teman, rekan, ataupun bisnis kita untuk bisa bertumbuh juga. Dan benefitnya banyak, ya nanti programnya didampingi oleh mentor profesional, dilakukan selama 6 bulan, kemudian mendapatkan certified, kemudian nanti akan bisa menyebarkan PRM, baik secara bisnis pribadi maupun bisnis profesional, kemudian dibekali tools juga, dan yang selanjutnya adalah nanti akan ada rapot di setiap bulannya. Dan kegiatannya nanti insya Allah di Malang, tanggal 7 sampai 9 November 2025. Dan untuk teman-teman untuk investasinya sebesar 10 juta dan kami tetap memberikan diskon kepada Bapak Ibu untuk malam ini terakhir ya. Jadi dari 20% jadi 8 juta dan malam ini terakhir gitu kan. Jadi siapkan Bapak Ibu untuk bisa uh, keep Tanggalnya atau salah, Mas. keeping ya. Dan Bulannya siapa salah. nih? Coba Cung chat di kolom komentar nih untuk malam ini siapa yang pingin atau hadir siap hadir di kegiatan mentoring for mentor. Coba chat di kolom komentar nih. Yuk, siapa nih? Coba chat di kolom komentar. Ya, ada nggak? Nah, nanti atau kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu juga silakan masih ada kesempatan untuk malam hari ini ya. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatannya dan nanti bisa langsung hubungi admin gitu kan atau tadi sudah ada barcode ya nanti silakan bisa klik link yang ada di
chat kolom komentar yang nanti di-share oleh Mas Arvin tadi gitu kan. Jadi dimanfaatkan untuk bisa tetap mendapatkan potongan harga sebesar 8 juta, ya kan? Oke, insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Dan eh, jika ada pertanyaan seputar tentang event dan yang lainnya, silakan nanti bisa tanya-tanya dulu atau langsung chat ke admin ya. Nanti akan kami bantu atau langsung mengisi link yang sudah di-share oleh Pak Arvin tadi. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah belajar banyak tentang hal mentoring atau tentang bagaimana kita menjadi mentor dalam bisnis kita tadi. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Arvin atas materi yang disampaikan pada malam hari ini yang begitu banyak manfaat yang bisa kita terima dan semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan dan sebagai wasilah juga untuk bisa 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 bertumbuh gitu kan. Dan kita doakan semoga Pak Arfi dan keluarganya selalu diberikan kesehatan ya, dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya, dan Amin. semoga waktu, tenaga, pikiran yang sudah diberikan pada malam hari ini menjadi amal jariah juga untuk Pak Arvin dan keluarganya. Amin ya Robbal Alamin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang sudah ikut dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir kali ini, dan teman-teman yang mungkin baru bergabung, nanti next kita akan belajar tema lain atau kita akan belajar yang lainnya nanti. Tunggu event selanjutnya dan insya Allah kita bisa ketemu lagi. Dan mungkin di sesi terakhir ya, kita foto bareng sebelum kita tutup ya. Sebagai penutup kita foto bareng nih ya. Yuk, bisa on cam bareng ya, kita foto bareng. Kita abadikan momen kita pada malam hari ini dan jangan lupa bagi Bapak Ibu masih ada kesempatan, yuk screen capture tadi ya, kemudian cerita atau insight apa materi pada malam hari ini, jangan lupa tag juga IG-nya CRA University dan tag IG @Arvin Mardianto ya. Jadi silakan Bapak Ibu, yuk posting nanti kan kami umumkan siapa pemenangnya, nanti akan kami kirim hadiahnya. Oke, siap. Kita foto bareng dulu. Oke, Baik, kita start silakan pertama. open cam Yuk, bisa semuanya on cam kita foto. semuanya yuk. Oke, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang sudah semangat sampai jam 21.18 ini ya. Kalau ada di Makassar mungkin ini sudah jam 10. Ya, semangat dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf mungkin ada salah atau kurangnya. Mohon dimaafkan, mohon ridhonya. Dan sampai jumpa di event selanjutnya. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.